Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pembimbing, Ibu Kuntum Khaira MSI. Yang saya hormati Ibu Penguji, Ibu Dr. Elvi Rahmi MSI. Baiklah, saya Arina Fajri, NIM 16301101, ingin menampilkan skripsi yang saya buat, yaitu berjudul Pengembangan Modul Praktikum Kimia berbasis Guide Inquiry berorientasi Green Chemistry di kelas 10 Mandua Payakumbuh, yang mana yang melatar belakangi penulis dalam mengangkat judul ini, yaitu pendidikan merupakan suatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hal tersebut membuat pemerintah selalu memperbaiki mutu pendidikan yang ada di Indonesia ini, salah satunya dengan memperbaiki kurikulum. Kurikulum yang berlaku pada saat sekarang ini adalah kurikulum 2013, yang mana kurikulum 2013 ini menekankan kepada keaktifan siswa dan memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik. Begitu juga dengan pembelajaran kimia. Pembelajaran kimia tidak hanya sekedar konsep belaka, tetapi harus memberikan pengalaman nyata kepada peserta didik. Nah, salah satu cara untuk memberikan pengalaman nyata pada pembelajaran kimia yaitu dengan melakukan praktikum kimia. Praktikum kimia merupakan suatu kegiatan yang dilakukan di laboratorium untuk mendapatkan sebuah konsep kimia. Agar praktikum ini dapat berjalan dengan maksimal dan mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal, maka dibutuhkannya penuntun praktikum. Sesuai dengan observasi yang penulis lakukan di Mandua Payakumbuh, yang mana di sekolah tersebut telah melaksanakan praktikum kimia, tetapi belum semua praktikum dapat terlaksana. Hal tersebut dikarenakan belum adanya penuntun praktikum dan bahan-bahan kimia yang belum cukup di sekolah tersebut. Hal tersebut membuat di sebagian materi yang ada praktikumnya belum terlaksana praktikum kimia. Maka dari permasalahan tersebut, peneliti mengangkat judul skripsi dengan judul Pengembangan Modul Praktikum Kimia berbasis Guide Inquiry berorientasi Green Chemistry di kelas 10 Mandua Payakumbuh. Rumusan masalah yang peneliti angkat itu bagaimana validitas dari modul praktikum kimia berbasis Guide Inquiry berorientasi Green Chemistry di Mandua Payakumbuh. Tujuan pengembangan di sini yaitu untuk mengetahui validitas dari modul praktikum kimia berbasis Guide Inquiry berorientasi Green Chemistry di kelas 10 Mandua Payakumbuh. Nah, spesifikasi produk yang penulis buat, mana modul ini dikhususkan untuk kelas 10 semester 2. Di mana spesifikasi produk ini dapat Ibu lihat pada halaman 34 pada skripsi yang saya buat. Selanjutnya, pentingnya pengembangan di sini. Pentingnya pengembangan modul ini yaitu memudahkan peserta didik dan guru dalam melaksanakan praktikum kimia dan memberikan pengalaman dalam praktikum kimia serta meningkatkan kemampuan peserta didik dalam praktikum kimia. Asumsi dan keterbatasan pengembangan. Batasan pengembangan. Asumsi di sini yaitu yang pertama itu belum adanya modul praktikum kimia di kelas 10 yang dikembangkan di sekolah tersebut. Yang kedua, belum lengkapnya bahan kimia yang di dalam praktikum. Yang ketiga, belum adanya tempat pembuangan limbah kimia sisa hasil praktikum. Batasan pengembangan di sini, modul praktikum ini diuji hanya sampai tahap validitas dan dikembangkan untuk kelas 10 Mandua Payakumbuh pada materi larutan elektrolit, non-elektrolit, reaksi oksidasi, dan hukum dasar kimia. Adapun definisi operasional di sini yaitu yang pertama pengembangan, yaitu suatu metode yang menghasilkan sebuah produk, dan itu modul, yaitu bahan ajar yang disajikan secara sistematis. Yang selanjutnya praktikum kimia itu kegiatan pembelajaran yang dilakukan di laboratorium untuk mendapatkan konsep-konsep kimia. Nah, selanjutnya itu model Guide Inquiry, yaitu konsep belajar yang memberikan bimbingan kepada peserta didik. Selanjutnya itu Green Chemistry, yaitu suatu konsep inovasi yang mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya dalam pembuatan produk kimia. Kajian pustaka yang disampaikan pada
yang dicantumkan pada skripsi ini ada 5, yaitu yang pertama itu modul, yang selanjutnya itu ada modul praktikum, modul praktikum basic guide inquiry, dan modul praktikum basic guide inquiry berorientasi dengan chemistry dan validitas. Metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian kali ini yaitu menggunakan research and development. Metode penelitian research and development. Model pengembangannya itu 4D, di mana 4D ini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama itu define, yaitu pendefinisian. Yang selanjutnya itu tahap desain, tahap perencanaan, tahap develop, yaitu tahap pengembangan, dan tahap deference, yaitu tahap pendesimasian. Pada 4 tahap ini peneliti hanya sampai tahap ketiga, karena tahap yang terakhir itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pengembangannya. Selanjutnya prosedur pengembangan. Yang pertama itu tahap define atau tahap pendefinisian. Pada tahap pendefinisian ini ada beberapa langkah. Yang pertama itu tahap analisis muka belakang, yang mana meliputi wawancara dengan guru mata pelajaran kimia kelas 10, analisis siswa, analisis kegiatan buku praktikum atau buku paket, dan selanjutnya analisis literatur dan perumusan tujuan pembelajaran. Yaitu tahap desain atau perencanaan, yaitu di sini penulis merancang prototipe modul praktikum kimia basic guide inquiry berorientasi dengan chemistry. Dan ini tahap develop, yaitu pengembangan, yaitu di sini tahap pengujian hanya pada tahap validitas. Jenis data di sini ada data kualitatif, yang mana data kualitatif ini dapatkan dari kritik atau saran dari validator. Yang selanjutnya itu data kuantitatif, yang mana didapatkan dari penilaian dan respon dari validator. Teknik pengumpulan datanya itu berupa angket. Selanjutnya itu instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan di sini yaitu lembar validasi. Mana lembar validasi yang digunakan di sini hanya satu, itu lembar validasi modul praktikum kimia berbasis guide inquiry berorientasi dengan chemistry. Selanjutnya itu teknik analisis datanya. Analisis datanya itu dengan menggunakan rumus P sama dengan sigma skor per item per skor maksimal kali 100, yang mana suatu produk dinyatakan valid itu minimal mendapatkan skor 41-60, itu cukup valid. Selanjutnya itu hasil pembahasan, yaitu yang pertama itu tahap pendefinisian atau tahap define, mana yang pertama itu analisis muka belakang. Dari wawancara dengan guru kimia tersebut mendapatkan hasil, itu yang pertama belum adanya pengembangan modul praktikum, bahan-bahan yang terdapat dalam buku tersebut belum dimiliki di sekolah tersebut. Selanjutnya analisis siswa belum memiliki pengetahuan awal tentang praktikum, karena siswa kelas 10 masih pertama kali melaksanakan praktikum kimia. Selanjutnya analisis kegiatan buku praktikum, atau buku paket. Selanjutnya analisis literatur, itu menyediakan langsung kepada kegiatan praktikum tanpa memberikan pengetahuan awal pada peserta didik. Di literatur yang dipakai tersebut hanya langsung kepada praktikum yang tanpa memberikan pengetahuan awal pada peserta didik. Selanjutnya analisis tujuan pembelajaran, mana analisis tujuan pembelajaran ini melihat materi apa saja yang dapat dilakukan praktikumnya, yaitu di sini peneliti mendapatkan 3 materi, yaitu materi lautan elektrolit, non elektrolit, reaksi oksidasi reduksi, dan hukum dasar kimia. Yaitu hasil pengembangan dari tahap perancangan, yang mana pada tahap perancangan ini menghasilkan sebuah produk, yang mana tahapannya tersebut ada 2 tahap. Yang pertama mengumpulkan materi-materi yang akan dipraktikumkan.
Yang kedua, membuat prototipe tentang modul praktikum kimia. Selanjutnya itu tahap pengembangan, itu tahap develop. Yang mana tahap pengembangan ini yaitu tahap memvalidasi produk yang penulis buat. Yang mana pada tahap ini validasi yang penulis validator yang penulis gunakan itu ada 3, yang 2 dosen kimia, yang 1 guru kimia. Yang mana dari hasil validasi ketiga validator tersebut mendapatkan hasil skor maksimalnya 324, yang mana dengan presentasinya 84,88, yang mana kriterianya sangat valid, mana sesuai dengan penelitian relevan yang penulis cantumkan pada skripsi, yaitu peneliti dari Dimas Mega Amarlita yang judul pengembangan modul praktikum kimia laju berbasis inquiry terbimbing dari materi laju reaksi. Yang mana dari hasil penelitiannya tersebut mendapatkan presentasi itu 85,2, yang mana siswa dari kriteria tersebut siswa memiliki penilaian psikomotor yang sangat baik dari modul praktikum tersebut. Selanjutnya itu dari hasil tersebut ada 4 kriteria yang dinilai dari modul tersebut. Yang pertama itu kualitas konstruknya. Nah, konstruk ini berkaitan tentang modul praktikum ini apakah sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yang mana dari kualitas konstruk ini mendapatkan nilai dari validator dengan presentasi 83,85, yaitu kriterianya sangat valid. Kualitas teknis yaitu dilihat dari struktur modul tersebut. Struktur modul tersebut apakah sesuai dengan struktur modul praktikum, maka validator memberikan nilai sangat valid dengan presentasi 79,17. Dari kualitas bahasa, yaitu bahasa yang digunakan di dalam modul praktikum tersebut, validator memberikan nilai sebanyak memberikan nilai presentasi sebanyak 79,17 dengan dinyatakan valid. Karakteristik modul praktikum yaitu sintak atau tahapan gate inquiry yang digunakan di dalam modul praktikum ini. Nah, tahapan tersebut validator memberikan nilai sebanyak 82,74. Maka dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil validasi data yang dilakukan dari ketiga validator tersebut, modul praktikum kimia berbasis gate inquiry ini berorientasi chemistry di kelas 10 mandua Payakumbuh yang dikembangkan sangat valid dengan presentasi keseluruhan 84,88, di mana aspek yang diuji ada 4 aspek, yaitu pertama kualitas isi, kualitas konstruk, teknis, bahasa, dan karakteristik modul. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.